Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester United versus Liverpool di perempat final Piala FA berjalan sengit. Bertanding selama 120 menit, Setan Merah menang 4-3 dan maju ke semifinal. Bermain di Old Trafford, MU sempat unggul sejak menit ke-10. Scott McTominay bisa membawa tuan rumah memimpin. Pada menit ke-43, Liverpool akhirnya bisa mencetak gol melalui McAllister memanfaatkan umpan Nunes. Pada menit 45+2, Liverpool mencetak gol lagi. Mohamed Salah menyambar bola muntah untuk membalikan kedudukan. Di babak kedua, MU kemudian bisa menyamakan skor menjadi 2-2. Anthony menjadi penyelamat Setan Merah lewat golnya. Skor bertahan sampai 90 menit dan laga dilanjutkan ke masa tambahan waktu. Di babak tambahan itu, Liverpool sempat unggul lewat Harvey Elliott. Namun, MU bisa membalas lewat 2 gol yang bermula dari gol penyeimbang lewat Marcus Rashford dan gol kemenangan mereka melalui Amad Diallo pada menit ke-120+1. Sayangnya, Diallo akhirnya di kartu merah karena mendapat kartu kuning kedua gara-gara mencopot jersinya saat selebrasi. Di match lainnya, Chelsea berjumpa Leicester City pada laga perempat final Piala FA 2023-2024. Pada duel yang dimainkan di Stamford Bridge tersebut, Chelsea menang dengan skor 4-2. Chelsea membuka laga dengan sempurna. Pada menit ke-13, The Blues unggul lewat gol Marc Cucurella. Setelah itu, Chelsea bermain lebih percaya diri. Namun, mereka harus menunggu hingga 45 menit plus 1 untuk mendapatkan gol kedua melalui Cole Palmer. Pada menit ke-51, sebuah kesalahan fatal terjadi di lini belakang. Axel Disasi yang didapat gangguan dari Daka membuat back pass yang buruk dan berujung gol bunuh diri. Leicester bahkan mampu menyamakan skor lewat aksi Stevie Mafididi pada menit ke-62. Leicester yang sedang bangkit kehilangan Callum Doyle pada menit ke-73 karena kartu merah. Doyle melanggar Jackson yang sudah 1-1 dengan kiper. Unggul jumlah pemain, Chelsea sepenuhnya memegang kendali permainan. 2 pemain pengganti yaitu Carney Chukwuemeka dan Noni Madueke mencetak gol pada injury time. Chelsea menang dengan skor 4-2. Dengan 2 match tersebut, maka 4 semifinalis Piala FA 2023-2024 sudah didapat. Kemudian kita masuk ke Liga Italia Soccer Mania. AC Milan meraih poin penuh saat berjumpa Hellas Verona pada laga pekan ke-29 Serie A 2023-2024. Bermain di Stadion Marc Antonio Bentegodi, Milan menang dengan skor 3-1. Milan berhasil memecah kebuntuan pada penghujung babak pertama via gol dari Theo Hernandez. 5 menit babak kedua dimulai, pasukan Stefano Pioli bisa menggandakan keunggulan melalui Christian Pulisic. Pada menit ke-64, Verona bisa memperkecil ketertinggalan setelah Tijani Noslin membobol gawang Milan. Akan tetapi, Milan kembali bisa menjauh setelah Samuel Chukwueze mencetak gol pada menit ke-79. Dengan hasil ini, AC Milan menjauh dari kejaran Juventus dan sekarang berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan poin 62. Di match lain, Juventus menjamu Genoa pada laga pekan ke-29 Serie A 2023-2024 di Stadion Allianz. Bermain dengan status tuan rumah, Juventus harus puas dengan skor 0-0 melawan Genoa. Laga berjalan ketat bagi kedua tim sejak awal laga. Genoa meskipun selalu kalah pada 2 laga sebelumnya, tampil cukup percaya diri. Sedangkan Juventus sempat kesulitan pada awal laga. Juventus gagal mencetak gol hingga laga usai. Kondisi yang sama dihadapi kubu Genoa. Kedua tim harus puas dengan tambahan 1 poin. Pelatih Massimiliano Allegri pun ngambek dalam sesi wawancara. Pemilihan formasi dan taktik Allegri dipertanyakan dalam wawancara dengan Sky Sport Italia selepas laga. Pelatih berusia 56 tahun itu pun menjawab dengan ketus. Tahukah Anda cara menjadi pelatih? Saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang jurnalis. Saya tidak berani memberitahu seorang jurnalis bagaimana melakukan pekerjaannya. Jadi jangan beritahu saya bagaimana melakukan pekerjaan saya. AS Roma sukses mengalahkan Sassuolo dengan skor 1-0 dalam laga Serie A 2023-2024 Giornata 29 yang digelar di Olimpico.
Gol kemenangan Roma atas Sassuolo dicetak oleh sang kapten Lorenzo Pellegrini di awal babak kedua. Berkat hasil ini, Roma tertahan di peringkat 5 dengan poin 51 dan semakin mendekati zona 4 besar. Di laga berikutnya, Inter Milan dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Napoli di laga pekan ke-29 Serie A 2023-2024 di Giuseppe Meazza. Duel ini berjalan alot khususnya bagi Inter. Sulit bagi Nerazzurri untuk menjebol gawang Napoli meski memiliki beberapa peluang apik mencetak gol. Gol Inter dicetak oleh Matteo Darmian di babak pertama menit ke-43. Sementara itu gol Napoli dihasilkan Juan Jesus di babak kedua menit ke-81. Hasil ini membuat Inter mengemas 76 poin dari 29 laga, tapi mereka masih aman di pucuk klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Kemudian kita beralih ke Liga Jerman Soccermania. Bayer Leverkusen masih tangguh di Bundesliga. Direwolves kali ini mengalahkan tuan rumah Freiburg dengan skor 3-2. Tim tamu memimpin 1-0 lebih dulu di menit kedua lewat gol Florian Wirtz. Freiburg tak tinggal diam. Gol penyeimbang didapatkan pada menit ke-10 melalui Ritsu Doan. Leverkusen mampu memimpin 2-1 sampai babak pertama tuntas. Gol lain pasukan Xabi Alonso dicetak oleh Adam Lozek di menit ke-40. Leverkusen semakin menjauh di babak kedua usai Patrick Schick nyekor menit ke-53 dan membuat skor 1-3. Setelahnya, Freiburg hanya mampu membalas sekali melalui Yannick Keitel di menit ke-79. Dengan kemenangan ini, Leverkusen kembali membuat jarak 10 angka dengan posisi kedua klasemen yaitu Bayern Munchen. Di match lain, Dortmund berhasil kembali ke posisi keempat besar usai menang meyakinkan saat menjamu Frankfurt dengan skor akhir 3-1. Sempat tertinggal duluan dari Frankfurt karena adanya gol Mario Götze, Dortmund mampu memaksa laga berimbang di babak pertama lewat gol Karim Adeyemi. Kemudian di babak kedua mereka mencetak 2 gol bermula dari Mats Hummels di menit ke-81 dan gol kepastian kemenangan melalui penalti Emre Can. Paris Saint-Germain akhirnya kembali ke jalur kemenangan usai 3 hasil seri beruntun di Ligue 1. PSG menang telak atas tuan rumah Montpellier dengan skor 6-2. PSG mencetak gol kelima mereka di match ini melalui hat-trick dari Kylian Mbappe. PSG makin mengukuhkan posisinya di pucuk klasemen dengan koleksi 59 poin dari 26 laga yang telah dimainkan. Manchester United dikabarkan siap bersaing dengan Manchester City untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Newcastle United, Bruno Guimaraes pada bursa transfer musim panas ini. Masa depan pemain berusia 26 tahun itu saat ini menjadi bahan spekulasi, di mana banyak klub-klub ternama di dunia sepak bola diyakini sebagai peminat pemain internasional Brazil tersebut. Gelandang berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak baru di St. James Park pada Oktober 2023 yang bertujuan untuk mempertahankannya di klub hingga 2028. Guimaraes dilaporkan memiliki klausul pelepasan yang melebihi nilai 100 juta pounds dalam kontrak barunya. Harry Kane memecahkan rekor gol terbanyak dalam musim debut di Bundesliga dengan torehan ke-31 untuk Bayern Munich. Kane kini membidik rekor Robert Lewandowski sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Bundesliga dengan jumlah 41 gol pada 2020-2021 untuk Bayern. Kane sudah mengemas total 37 gol plus 11 assist di seluruh kompetisi musim ini. Sebelum merilis jersey timnas Indonesia, Erigo menghadirkan merchandise fashion Garuda yang terlihat elegan dengan dominan warna hitam. Dalam foto yang ditampilkan oleh Erspro melalui media sosial, tampak juga kiper Hernando Ari yang memakai jaket yang sepertinya akan sering dipakai oleh para penggawa timnas sebelum dan sesudah pertandingan. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!